Kamera CCTV merekam sepeda motor ojek online yang sedang membawa penumpang tiba-tiba terbakar di Jalan Soluki Cempaka, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penumpang ojek pun panik dan langsung melompat dari sepeda motor, sementara pengemudi melepas kendaraannya sambil berteriak minta tolong. Warga setempat cepat tanggap dan berusaha memadamkan api. Hampir 10 menit, api pun akhirnya dapat dipadamkan. Kebakaran sepeda motor ini diduga akibat korsleting listrik kabel rem yang mengenai bodi motor. Kan lampu rem nyala, dia ngerem. Nah, dalam kondisi mungkin masih nyala lampu remnya itu, gitu ya. Kalau kita lihat di videonya sih, ada mulai api, bukan percikan. Oh, langsung api? Api. Besar? Api, enggak, kecil dulu. Kecil. Api kecil dulu, sebelah kiri, di bawah paha penumpang sebelah kiri. Gitu. Pasca kejadian itu, warga mendorong sepeda motor pengemudi ojol dengan sepeda motor lain hingga ke rumahnya. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi pemilik kendaraan agar selalu mengecek kondisi kendaraan sebelum bepergian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Indramayu, Jawa Barat menjadi korban perampokan dengan modus gembos ban mobil. Akibat kejadian, korban kehilangan uang 200 juta rupiah yang telah diambil dari bank saat sibuk memperhatikan ban mobil yang kempes. Jadi perampokan di desa Cibogor. Pria ini seperti tak berdaya setelah uang 200 juta yang baru saja diambilnya dari bank hilang dirampok. Sementara istrinya tak berhenti menangis karena tak menyangka uang untuk modal usaha lenyap begitu saja hanya karena ban mobil mereka kempes saat berhenti di Jalan Cibogor, Kecamatan Widasari, Indramayu, Jawa Barat. Pelaku diduga sudah mengikuti korban sejak keluar dari bank. Pelaku seperti mengetahui jika korban mengambil uang 200 juta rupiah. Modus perampokan, pelaku memberitahu korban jika ban mobil kempes. Saat korban sibuk memperhatikan ban mobil, pelaku langsung mengambil uang yang ada di dalam mobil. Kami masih dalami, jadi kami saat ini belum bisa menyampaikan pernyataan banyak karena saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan saat ini korban dan para saksi lainnya masih kita ambil keterangan. Kalau menurut informasi dan berbagai di lapangan bahwa korban ini adalah agen drilling. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus perampokan dengan modus gembos ban. Polisi juga memburu pelaku perampokan yang melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang ASN berjoget sambil sawer kepada emak-emak di Kuningan, Jawa Barat viral di media sosial. Usai diklarifikasi, oknum ASN menyebut bahwa aksi sawer dilakukan spontan hanya untuk memeriahkan acara. Dalam video viral, seorang aparatur sipil negara ASN tengah berjoget sambil membagi-bagikan uang kepada mak-mak yang mengerumuninya. Diketahui ASN tersebut merupakan kepala bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sontak, video tersebut menuai beragam komentar warganet. Sebagian menilai aksi sawer tersebut tidak pantas, apalagi dilakukan pejabat ASN. Terlebih masih menggunakan seragam dan dinarasikan menghambur-hamburkan uang pecahan 100 ribuan. Saat dikonfirmasi, oknum ASN tersebut meminta maaf atas video viral. Ia mengklaim bahwa aksinya berlangsung spontan dengan maksud memeriahkan suasana serta tidak menggunakan uang negara. Untuk memeriahkan suasananya ada sebetulnya saya yang uang 5 ribuan itu disawerkan kepada ibu-ibu yang nyanyi di sana. Jadi sebagai klarifikasi, kalau misalkan ada pemberitaan itu 100 ribu. Kepala BKP SDM telah memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi dan diberi teguran. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Akibat ketagihan nonton video porno, seorang petugas keamanan tega mencabuli anak yang ada di pos keamanan tempat ia bekerja. Ya, diketahui pencabulan berlangsung di kamar mandi pos satpam tempat pelaku bekerja. Petugas keamanan salah satu komplek perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur ini mencabuli bocah 8 tahun. Korban merupakan anak salah satu warga perumahan yang seharusnya dijaga pelaku. Tetapi pria berusia 21 tahun ini justru mencabuli anak yang masih kelas 3 sekolah dasar.
Ironisnya, pencabulan berlangsung di kamar mandi yang ada di dalam pos satpam. Pelaku membujuk korban dengan mengajaknya mencuci keong. Kasus pencabulan ini terbongkar setelah korban menceritakan perbuatan pelaku ke orang tuanya. Pelaku bertemu korban di sebuah rumahan. Korban dirayu di kamar mandi, diiringi hadiah. Di situlah mereka berani pelaku ini melakukan pencabulan dengan kelamin dari atas. Pelaku yang masih bujang ini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hingga kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Anyus melaporkan. Pemirsa, satu set palang pintu perlintasan kereta api di Solok, Sumatera Barat raib dicuri. Pelaku pencurian ditangkap di hutan, namun barang bukti palang pintu perlintasan telah dipotong-potong. Akibat pencurian ini, kerugian mencapai 200 juta rupiah. Polisi menangkap pelaku pencurian palang pintu kereta api yang mencoba melarikan diri ke dalam hutan di wilayah Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. Pelaku berusia 36 tahun ini berusaha kabur setelah mengetahui kedatangan tim gabungan Polsek Solok Kota dan tim Jatan Satreskrim Polres Solok Kota. RAT merupakan residivis kasus pencurian satu set palang pintu perlintasan kereta di Jalan Imam Bonjol, Kota Solok. Saat mencuri palang pintu perlintasan kereta, pelaku dibantu temannya yang masih dalam buruan polisi. Polisi mengamankan barang curian yang sudah dipotong-potong namun belum sempat dijual pelaku. Satu set palang pintu perlintasan kereta api ini dicuri pelaku pertengahan Desember lalu. Aksi pencurian berlangsung pukul 3 pagi. Pada diri pelaku telah diamankan satu set palang pintu perlintasan tersebut dalam keadaan sudah dipotong-potong atau dirusak pelaku. Yang mana pelaku melakukan pencurian tersebut bersama rekannya yang saat ini masih kami lakukan DPO atau pencarian terhadap orang dari teman pelaku. Akibat hilangnya satu set palang pintu perlintasan, PT Kereta Api Indonesia rugi 220 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar Anyus melaporkan. Polisi menangkap 4 pelaku perampasan kartu tol elektronik di gerbang tol Bandar Selamat, Kota Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya kartu tol elektronik, mereka bekerja sama dan mengamati pengendara yang lengah, kemudian merampas barang berharga lain dari dalam mobil. Merasa mengecewakan orang tua, pelaku pencurian ini tak kuasa menahan air mata. Meski sempat garang saat beraksi, namun pelaku pencurian ini justru luluh di hadapan ibunya yang hadir dalam reka adegan. 4 pelaku pencurian ini menjalani reka adegan di dekat gerbang tol Bandar Selamat, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang semula berpura-pura membantu mengatur lalu lintas ini mencuri kartu tol elektronik atau e-tol milik pengendara yang melintas. Selain kartu e-tol, pelaku juga mencuri telepon genggam pengendara yang disimpan dalam dashboard. Modusnya, saat korban menurunkan jendela kendaraan dan akan memberi uang, pelaku dengan cepat mengambil telepon genggam yang ada di dashboard dan melarikan diri. Pelaku ini masing-masing mempunyai peran. Yang satu memberikan kode bahwa di dalam mobil itu ada botol. Botol artinya ada handphone. Kemudian yang dua bertugas mengelabui dari korban dan yang satu bertugas melakukan pengambilan handphone. Pencurian kartu e-tol ini terbongkar setelah salah satu warga merekam saat pelaku mencuri kartu e-tol di gerbang tol Bandar Selamat. Hasil rekaman kemudian diviralkan di sosial media. Pelaku selalu mengincar korban yang lengah saat membawa kendaraan. Polisi masih mendalami kasus perampasan kartu tol elektronik. Pelaku perampasan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palpa Harahap Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap petugas keamanan usai melancarkan aksi memamerkan alat kelaminnya kepada buruh pabrik di kawasan industri di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum beraksi, pelaku membuntuti korban yang hendak pulang selepas kerja mengendarai sepeda motor. Seorang pria berinisial FA tak berkutik saat diamankan petugas keamanan kawasan industri di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.
Pria ini sebelumnya membuntuti 3 buruh pabrik perempuan yang sedang pulang kerja mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba pelaku memepet korban dan menurunkan resleting celana sendiri. Akibat perbuatannya korban menjerit dan langsung melapor ke Satpam. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya karena tak kuat menahan hasrat. Pelaku membutuhkan korban, kemudian korban dipepet, kemudian dari pelaku menunjukkan alat vitalnya. Hari ini sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Sleman, dan hari ini korbannya 3 orang pendatang yang kosnya di wilayah Bangil. Saat ini pelaku sudah diamankan polisi di Mapolres setempat beserta sepeda motornya sebagai barang bukti. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengungkap identitas jasad mutilasi yang ditemukan di dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Korban adalah Uswatun Hasanah, warga Kelurahan Benje, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Identitas korban dikenali keluarga dari sandal, ikat rambut yang melilit tangan, dan juga tindik di pusar korban. Lokasi pembuangan jasad dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kedal, Kabupaten Ngawi, masih menjadi perhatian warga yang penasaran. Sedangkan jasad wanita yang belum teridentifikasi tersebut masih disimpan dalam ruang pendingin kamar jenazah Rumah Sakit Suroto Ngawi. Dari hasil otopsi, korban diperkirakan dibunuh di lokasi yang berbeda dari tempat ditemukannya. Korban tewas karena tersumbatnya saluran pernafasan dan rembesan darah sekujur tubuh yang diduga akibat penganiayaan sebelum dibunuh. Berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan. Kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Sebelumnya penemuan jasad dalam koper gegerkan warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal. Saat pertama kali ditemukan, koper dalam kondisi terbungkus menyerupai paket ekspedisi. Saat koper diperiksa petugas, sesosok jasad perempuan meringkuk di dalamnya. Hasil olah TKP dan visum, wanita tanpa identitas ini merupakan korban pembunuhan disertai mutilasi. Kedua kaki dan kepala korban hilang. Selain itu, polisi juga menemukan 1 sandal wanita dan spray di dalam koper tersebut. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya berhasil menangkap pria yang menodongkan senjata api ke pegawai SPBU di res area Jagorawi. Polisi menyebut senjata yang digunakan mirip senpi berupa korek api. Aksi koboi pria Parubaya yang menodong diduga senjata api ke pegawai SPBU di Tol Jagorawi res area KM10 gegerkan jagat maya. Pengendara mobil ini naik pitam diduga karena tidak dilayani untuk mengisi BBM jenis Pertalite. Rupanya ia tidak bisa menunjukkan barcode My Pertamina. Tanpa pikir panjang, pengemudi mengeluarkan senjata api dan mengancam petugas SPBU. Usai viral, petugas kepolisian berhasil menangkap pelaku. Tersangka Dede berusia 65 tahun diamankan di Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan terkuak, senjata yang digunakan pelaku mirip senpi berupa korek api. Aksi pelaku membuat korban ketakutan. Tersangka sudah diamankan dan sudah ditahan. Ya, tersangka Dede ini sudah ditahan oleh rekan-rekan dari Subdit Jatanras. Walaupun ini adalah sebuah korek api, tetapi hal ini membuat para korban merasa terancam, ada yang shock. Pelaku dijerat pasal 335 KUHP lantaran melakukan kegiatan yang memaksa orang lain dan terancam pidana paling lama 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Indra Purnama, iNews melaporkan. Kembali ke dalam negeri, pemirsa, tim RS Polri berhasil mengidentifikasi 3 dari 14 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza. Sementara 9 kantong jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi petugas. Sebanyak 12 kantong jenazah korban kebakaran Glodok telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk proses identifikasi. Dari 12 kantong jenazah, tim RS Polri berhasil mengidentifikasi 3 korban berdasarkan pemeriksaan DNA.
Ketiga korban yang teridentifikasi adalah karyawan BUMN Zuki Fitria Raja 42 tahun, mantan pramugari Aulia Belinda Kurapak 28 tahun, dan pramugari Osima Yukari 29 tahun. Data antemortem nomor 10 teridentifikasi sebagai nomor 2 teridentifikasi sebagai Aulia Belinda Karupak, perempuan 28 tahun, teridentifikasi 11 teridentifikasi sebagai ada karena tadi malam ada tambahan jadi ada 9 kantong jenazah. Beberapa jenazah teridentifikasi ini langsung diserahkan ke pihak keluarga, sementara 9 kantong jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi mendalam. Petugas masih terus melakukan pencarian terhadap korban. Ada 14 korban dilaporkan hilang dalam tragedi kebakaran Glodok Plaza ini. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, faktor cuaca masih menjadi kendala dalam proses evakuasi korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Hingga kini total sudah 23 jasad korban yang berhasil dievakuasi petugas. Evakuasi korban longsor di Pekalongan memasuki hari keempat, Jumat kemarin. Faktor cuaca masih menjadi kendala dalam proses evakuasi. Tim SAR gabungan menemukan 1 korban hilang di Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, atas nama Aurelia Siva, 15 tahun. Dengan ditemukannya 1 korban ini, total sudah ada 23 jasad korban yang berhasil dievakuasi petugas dari TKP Tanah Longsor. Petugas masih akan mencari 3 korban hilang lainnya. Sementara kondisi jalan yang menghubungkan sejumlah desa di Petung Kriyono juga masih rusak, menyebabkan desa-desa tersebut terisolir. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km kembali dilanjutkan. Tim gabungan TNI Angkatan Laut, Bakamla hingga nelayan dikerahkan dalam proses pembongkaran pagar bambu. Puluhan perahu karet dan kapal nelayan dikerahkan dalam upaya pembongkaran pagar laut yang membentang di Laut Tangerang, Banten, Jumat. Pembongkaran dimulai sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, melibatkan 750 personil gabungan dari TNI Angkatan Laut, Bakamla, pelayar hingga nelayan. Target pembongkaran di hari keempat sejauh 5 km setelah sebelumnya sekitar 9 km rangkaian bambu sudah dibongkar dan ditargetkan semua akan selesai dalam waktu 9 hari. Bisa 20-30. Yang strip sebelah itu silinder kita patah dia. Sementara pembongkaran pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang membawa manfaat tak terduga bagi nelayan. Selain membersihkan jalur pencarian ikan, nelayan juga diperbolehkan membawa pulang bambu-bambu yang digunakan sebagai pagar tersebut. Ribuan bambu hasil pembongkaran pagar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang bakal dijadikan barang bukti. Namun para nelayan juga dipersilakan manfaatkan bambu untuk penangkaran kerang hijau. Pemanfaatan pagar bambu ini bisa dilakukan setelah rangkaian tahapan penyelidikan barang bukti selesai dilakukan. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah membawa sebagian bambu sebagai barang bukti dalam penyelidikan kasus pagar laut ilegal. Ada beberapa nelayan yang memang sudah meminta ya untuk dimanfaatkan untuk kerang hijau. Jadi tidak ada yang terbuang mungkin. Jadi kalau bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, kami serahkan kepada masyarakat untuk menggunakannya. Demikian. Pembongkaran pagar laut dilakukan serempak melibatkan ribuan nelayan dari utara Tangerang. Jadi kita harapkan bersama-sama pemirsa untuk pagar bambu sepanjang 30,16 km ini nantinya dapat tercabut sehingga ekosistem laut kembali berjalan. Kemudian juga aktivitas nelayan seperti biasa juga dapat berjalan dengan baik. Dari Tangerang, Banten, Dilami Aulia, Jami Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, pengungsi tidur berdesakan di tenda pengungsian yang didirikan di dekat lokasi kebakaran permukiman di kawasan Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat. Akibat kebakaran, 607 kepala keluarga terpaksa harus kehilangan tempat tinggal.
Inilah situasi pengungsi yang beristirahat di tenda pengungsian halaman Polres Jakarta Pusat, Kemayoran. Sejumlah tenda dipenuhi warga yang mengungsi. Warga terdampak kebakaran terpaksa harus tidur dengan kondisi berdesakan beralaskan matras dengan perlengkapan tidur secukupnya. Meski difasilitasi kipas angin, namun tidak sedikit warga yang nampak kegerahan. Dapur umum dan sejumlah posko kesehatan darurat juga diberikan untuk melayani kebutuhan warga terdampak kebakaran. Kebakaran yang menghanguskan sekitar 543 rumah warga ini mengakibatkan 1.797 jiwa dari 607 keluarga kehilangan tempat tinggal. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India. Dalam kunjungan kenegaraannya, Prabowo disambut hangat sejumlah pejabat tinggi serta WNI yang berada di India. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India dalam rangka kunjungan kenegaraan. Ia tiba di Air Force Station Pala disambut hangat sejumlah pejabat tinggi negara. Prabowo tiba Kamis malam dan menyalami para pejabat tinggi di sepanjang karpet merah, diiringi penampilan budaya tarian khas India. Prabowo disambut sejumlah pejabat tinggi, diantaranya State Minister of External Affairs Pabitra Margarita, Commanding Chief Palam Air Force Air Commodore Mehta, dan Dubes India untuk Indonesia Sandip Chakravorty. Selain itu, Dubes RI New Delhi Inna Hageningtyas Krisnamurti dan Atan RI New Delhi Laksma Ardiansyah Muksid turut hadir dalam penyambutan. Meski tiba larut malam, sejumlah WNI di India yang menanti sejak sore tetap antusias menyambut kedatangan Prabowo di hotel tempatnya menginap. Karena kami selaku mahasiswi di sini itu sama saja seperti perwakilan dari Indonesia dan senang sekali berkesempatan untuk menyambut Bapak Presiden dengan sangat dekat seperti tadi. Kunjungan Prabowo ke India menandai babak baru dalam hubungan bilateral sekaligus memperingati 75 tahun kerjasama diplomatik Indonesia dan India. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, Jalan Perumahan Buana Gardenia, Kelurahan Pinang, Kota Tangerang Selatan, disambut antusias siswa pada Jumat pagi. Sebanyak 1.500 paket makanan dibagikan ke seluruh siswa SMP, SMA, dan juga SMK dalam program makan bergizi gratis. Usai meninjau makan bergizi gratis, Gibran belusukan ke Pasar Karanganyar, Tangerang. Pedagang Pasar Anyar diantusias menyambut kedatangan Wakil Presiden. Beberapa pedagang pun mendapatkan kain celemek untuk digunakan berjualan. Nah, Angel, ini waktunya kita kasih referensi liburan buat pemirsa nih. Menarik ya, ada apa nih, Bre? Nah, kalau Anda pengen liburan di tengah sawah dengan nuansa alami pedesaan, Anda wajib datang ke Hotel Omahe Kancaku di Sleman, Yogyakarta. Ya, dengan desain penginapan yang unik dan bernilai budaya, dapat menjadi pilihan Anda untuk berlibur bersama keluarga. Berpelesir ke kota istimewa Yogyakarta, beragam tempat dapat dikunjungi. Tak hanya disuguhkan wisata kuliner saja, penginapan yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan juga jadi incaran wisatawan. Seperti di Sleman, Yogyakarta, wisatawan dapat menemukan tempat penginapan di tengah sawah, menguatkan kesan nuansa pedesaan. Penginapan yang diwarnai desain arsitektur tradisional bak mengangkat budaya tinggi sang daerah istimewa. Dikelilingi dengan tanaman dan pohon rindang membuat udara sejuk dan ketenangan menyapa setiap pengunjung yang datang. Semakin membuat betah pengunjung untuk menghabiskan waktu berlibur. Konsep dari villa ini, kita ngambil konsep memang jadi beda ya, karena kita di pinggir sawah,
ambil konsep yang bangunannya juga sama yang villa-villa lain itu tidak sama. Kita kasih nama Umay Kancaki itu karena biar orang ada di sini seperti kayak di rumah teman. Rasanya seperti di rumah sendiri, bersama kerabat dan orang-orang terkasih dapat mengukir kenangan dengan berkaraoke dan minum secangkir kopi menanti datangnya senja. Menyantap sajian snack hingga nasi ayam khas Yogyakarta pun menyempurnakan staycation di sini. Di sini itu jauh dari perkotaan ya, jadi hawanya tuh enak banget gitu, tidak ada polusi, terus hawanya juga sejuk. Kita bisa lihat dari sini, kelihatan tuh Gunung Merapinya kelihatan. Kebetulan di Umay Kancaki ini tempatnya nyaman, kemudian udaranya sejuk, sepoi-sepoi anginnya, kemudian fasilitasnya juga cukup bagus, cukup komplit, pelayanannya juga lumayan bagus. Menikmati libur panjang di tengah sawah yang jauh dari hingar-bingar ibu kota layak Anda coba. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Yogyakarta, Kevin Pakan, Ayus melaporkan. Pemirsa, menjelang perayaan Imlek, kawasan Petak 9 Glodok mulai meriah dengan aneka pernak-pernik. Pembeli tak hanya datang dari Jakarta, tapi juga dari luar kota dan luar negeri. Kemeriahan nuansa Imlek memenuhi kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Berbagai pernak-pernik khas tahun baru Cina dijajakan di sepanjang jalan Pancoran, seperti lampion, dekorasi merah emas, hingga amplop angpau dan kue keranjang. Harga pernak-pernik pun bervariasi, mulai dari 5.000 hingga jutaan rupiah. Tak hanya warga Jakarta, pembeli pun datang dari luar Jakarta, bahkan ada yang berasal dari luar negeri. Itu sio ular, ya seperti gantungan sama tempelan. Dari habis tahun baru, langsung buka di sini. Kawasan pecinan tertua di ibu kota ini tentunya tidak hanya menawarkan kemeriahan suasana, namun juga memadukan aspek budaya dan sejarah. Pemirsa yang ingin datang ke kawasan Glodok Petak 9 untuk beli pernak-pernik perayaan Imlek, pastikan Anda kesini pada pagi hari, karena kalau siang harinya memang sudah padat dan ramai oleh pembeli yang ada di sini. Dan juga sebagai informasi, untuk kawasan Glodok Petak 9 ini buka dari pagi hingga malam. Pemirsa, KEK MNC Lido City bersama MNC Land dan MNC Peduli terus konsisten menjalankan program Peduli Masjid di sekitar wilayah KEK MNC Lido City, Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Kali ini Masjid Nurul Huda di Kampung Bojong Kiharip. Seperti inilah saat tim KEK MNC Lido City bahu-membahu membersihkan Masjid Jami Nurul Huda, Cigombong, Bogor, Jawa Barat dalam program Peduli Masjid. Mulai dari pembersihan karpet masjid, mihrab, lantai masjid, jendela hingga tempat wudhu tak luput dari aksi dibersihkan oleh tim KEK MNC Lido City sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program Peduli Masjid ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan area sekitar lingkungan masjid sebagai rumah ibadah. Bisa bermacam-macam, dari mulai pembersihan toilet, tempat duduk, langit-langit masjid, jendela-jendela, kemudian juga karpet-karpet masjid dan lain-lain. Dan kemudian juga kita lakukan juga pembersihan di area sekitar masjid. Untuk pembersihan masjid, saya ucapkan banyak terima kasih kepada MNC, terutama rombongan dari MC ke sini. Katanya maksud baik untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sejauh ini sudah ada 3 masjid yang diberikan bantuan dalam program ini dari rencana 8 masjid yang berada di sekitar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City hingga memasuki bulan suci Ramadan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, melakukan sosialisasi peraturan daerah tentang kepemudaan kepada masyarakat di Cengkareng, Jawa Barat. Perda ini akan memfasilitasi anak-anak muda di Jakarta agar memiliki berbagai kegiatan yang positif.
Di depan ratusan warga di wilayah RW 11 Kelurahan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat, anggota DPRD DKI Komisi E dari Partai Perindo, Dina Mas Yusin, mensosialisasikan peraturan daerah tentang kepemudaan. Perda tersebut nantinya akan memfasilitasi para pemuda di Jakarta agar memiliki berbagai kegiatan yang positif, sehingga para pemuda tidak lagi terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti tawuran hingga penyalahgunaan narkoba. Kepemudaan di sini tentang peraturan daerah yang berkaitan dengan pemuda itu yang kita sosialisasikan ke masyarakat, dan masyarakat banyak sekali keluhannya terkait bagaimana fasilitas yang belum ada, bagaimana dengan diperlukan pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan supaya kepemudaan di DKI Jakarta bisa jauh lebih baik. Dengan yang disampaikan berkaitan dengan pembinaan itu yang sangat diharapkan oleh pemuda-pemuda kami, remaja-remaja kami, di mana mereka agar lebih tertata, terarah dalam menghadapi kehidupan seperti sekarang ini. Selain sosialisasi peraturan daerah, dalam kegiatan ini masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi yang akan diperjuangkan oleh kader Partai Perindo Dina Mas Yusin di parlemen daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.